Shalom, salam sadis, salam hijau. Ketemu lagi di hari Senin. Hari ini kayaknya dia mengulang kayak minggu kemarin ya. Minggu kemarin habis weekly candle nutup, terus mulai disorong dia ya. Sama juga awal sorongnya pas buka market Asia gitu ya. Ini market Asia ini dia udah ada yang sorong, kayaknya Bandar Asia nih sorong. Bandar Cina kali cari cuan dia. Udah mau cari cuan. Kita lihatlah. Jadi persis dia ini uh, kayak minggu lalu lah. Persis kayak minggu lalu habis-habis weekly candle nutup, terus dia mulai disorong ke atas gitu ya. Nah, ini dia sekarang saya buat video market cap di 1 triliun,278. BTC Dominance masih menguat ya 46,5%. Bitcoin BTC di harga 31.200, hijau dia plus 5 persenan. Ethereum juga plus 5 persenan gitu ya, 1879. BNB plus 3% something, $307. Jadi ini seharusnya ini ada CMC, ada kesan dia seharusnya udah 31.000 something, dia seharusnya 1,3 triliun ini ya. Ini volume yang saya agak heran kecil dia. Ini volume kecil di 54 billion ini ya. Agak kecil dia. Volumenya ini makanya kondisi begitu, kalau lihat begitu agak hati-hati kalian yang mau main, karena mulai tadi pagi pas mulai sorong udah banyak yang tanya udah bisa masuk bear, bisa ambil down gini gitu. Kalau untuk kalian mau ambil BTC ya, kalau saya pribadi saya nunggu karena saya lihat volumenya agak kecil. Ini saya cek seperti mungkin kayak minggu lalu lah, kita tunggu pasar Amrik buka, mungkin pasar Amrik buka bisa aja disorong ke 31.700 atau 32. Tapi at least saya punya target, mungkin saya lihat dia 31.700, mungkin di situ saya mulai cicil gitu, masuk ya, ambil short gitu ya. Mungkin saya ambil bear atau short di kisaran 31.700 di situ. Andai kata ada yang makin sorong ke atas, nah nanti tahap kedua cicilnya baru kita lihat lagi gitu ya. Jadi itu yang saya rencanakan gitu. Karena ini volumenya masih kecil, masih besar kemungkinan market Amrik buka masih ada yang sorong gitu ya kan. Ya persis kalau lihat kejadian minggu lalu, ya mungkin bisa aja minggu ini terulang gitu. Habis buka market, dia mungkin mau coba sorong lagi tembus 32. Kemarin itu minggu kan 32.200 ke reject gitu ya. Nah kita lihat lah. Ya, jadi untuk yang ini, yang main leverage ya, kalian yang main altcoin di up down atau long short ya, itu hati-hati aja, saya ingatkan ya kan, karena altcoin resikonya lebih tinggi. Kalau kalian mau main long short kondisi gitu yang lebih ini agak stabil ya BTC lah gitu ya. Ya memang kalau altcoin, kalau betul Anda punya ini analisa, misalnya Anda pikir Anda pasang dia up gitu kan, pasang leverage yang tinggi, begitu dia bener up itu altcoinnya ya memang cuan ini, tapi resikonya juga gede. Kalau salah hitung kena drop, langsung drop besar juga, minus banyak juga ya. Ya asal jangan nanti minus gemetar sendiri gitu ya. Jadi itu aja, harus tahu high risk high return gitu ya, itu aja. Jadi hari ini sebenarnya nggak, pagi ini lihat berita juga nggak banyak, dari kemarin berita nggak ini, cuma ya udah jelas lah ekonomi nggak bagus ini. Kalau buat saya masih sama pola pikir saya, ini masih setelan bandar gitu ya. Siapa yang mau masuk ekonomi kondisi gitu? Ini Fed udah lakukan uh, bulan ini dia lakukan apa, quantitative tightening ya kan. Uh, uh,
juga akan nanti dia naikkan suku bunga lagi, ya kan? Berarti repo marketnya itu dia akan menghisap lagi putaran uang, disedot balik gitu ya. Jadi ini istilahnya efek daripada hal itu di bulan Juni ini adalah deflasi. Ya, saat deflasi itu biasanya market akan rontok gitu, merah gitu ya. Dan kalau pagi ini saya cek market Asia dibuka, ya kan market Asia dibuka ya memang untuk Hong Kong Hang Seng hijau, Tokyo Nikkei juga hijau. Cuma kalau untuk S&P 200-nya Asia itu merah gitu ya. Jadi S&P kalau kita lihat chartnya juga agak rada-rada merah ini karena untuk stok tech gitu ya itu lebih lebih rada merah gitu. Tesla gitu drop terus harga sahamnya kan. Jadi Tesla kan kayak Tesla gitu kan, Amazon efek ke S&P 500 gitu ya Tesla. Jadi tech stock begitu itu kayaknya Asia merah, takutnya malam ini juga rada merah gitu. Jadi kita lihat lah masih ini. Cuma kalau saya cek tadi harga logam mulia rada hijau sih. Rada hijau logam mulia untuk pasar Asia hari ini semua pada hijau. Untuk emas, perak, platinum, palladium dia hijau ya kan. Cuma mungkin hijau juga karena Asia sedikit ini dolar agak tertekan gitu, dolar sedikit merah ya untuk pembukaan pasar Asia. Kita nggak tahu malam ini bisa aja dia menghijau, market berubah arah lagi gitu ya. Mungkin karena dia naik ini juga karena di XY dolar juga pengaruh ke harga kripto juga ke BTC ya. Jadi itu yang harus kita pantau dikit, agak hati-hati. Maka saya lihat juga target saya mungkin nggak tinggi ini mungkin, makanya saya pikir kalau buka market Amrik malam ini, kalau dia bisa sorong ke 31.700 di situ saya masuk short gitu. Ya, itu yang gambaran yang saya ini. Jadi ya kita hati-hati karena market sekarang ini sebenarnya banyak jebakan ya karena kalau yang saya baca pertemuan kemarin itu minggu lalu yang Davos itu pertemuan para elit global di situ gitu ya, itu orang berduit bilioner milioner para banker lebih kurang yang hadiri Davos itu ya, World Economy Forum itu WEF ya, itu 2000 lebih loh dari penjuru dunia. Jadi yang hadir di Davos itu orang penting yang bisa setel keuangan dunia, paling enggak yang hadir itu setel keuangan negaranya gitu. Karena banyak dari petinggi bank-bank sentral tiap negara ada di situ, entah lu mau dari negara Thailand kayak Filipina, Asia, Indonesia saya kurang tahu nggak ini ya, berbagai ini, terus IMF ini itu ya kan, di situ banyak hal yang mereka bahas yang dimana salah satu poin yang kita harus tahu itu yang ada tertulis titlenya target mereka 2030 you own nothing asset but you happy, itu target mereka. Jadi di situ kita harus hati-hati ya. Makanya makin dibuat sulit, orang makin dibuat miskin karena kenapa? Mereka nggak mau kita gitu ya, ada aset simpanan gitu ya. Jadi dia itu you own nothing, kamu nggak punya aset apapun, tapi Anda happy, itu dia mana mungkin happy, berarti manusia dikontrol sama mereka, itu yang namanya fake happy, sedangkan mereka nanti yang punya sesuatu yang kontrol dunia gitu, mereka, nah itu makanya kita kenapa belajar invest itu ya gitu, apalagi di Indonesia masih banyak kesempatan, mungkin kalau di luar negeri gampang mereka ini, ya kan, Eropa, Amerika, karena beda negara beda ini ya, manusia mereka kota mereka hidup misalnya di kota di apartemen, sewa apartemen mansion gitu ya, nggak ada lan. Tapi kalau di Indonesia yang masih yang dari kampung masih ada peninggalan tanah, ada aset ini itu, paling nggak kita orang Indo juga bedanya nggak seperti mereka di luar. Kalau di luar itu kan sudah lama bergantung, mereka gaji di bank masuk terus
transaksi kehidupan, bayar apartemen, bayar listrik, ini semua pakai kredit card gitu kan. Nah, kalau kita kan enggak. Jadi di situ mereka lebih ini ke depannya manusia diatur begitu, ya. Jadi sekarang aja kondisi ini udah banyak kayak Amrik gitu di Eropa, udah banyak yang biasanya andalkan kredit card, udah hutang kredit card bertumpuk gitu. Itu yang menengah ke bawah gitu, udah nggak sanggup bayar gitu. Ini satu masalah besar juga, masalah debt gitu di bank, ya kan? Jadi makanya kondisi begitu kita selalu hati-hati, ya, karena selalu ada aja tiba-tiba sesuatu hal terjadi, market drop gitu, atau terjadi black swan atau apapun itu, whatever they call gitu ya, apapun yang mereka bilang gitu. Yang intinya kita kondisi gitu harus hati-hati. Nah, disinilah kita belajar dengan para expert yang mereka udah wanti-wanti sebelumnya dari 2 tahun lalu saat kejadian COVID kejadian itu, kayak Robert Kiyosaki, banyak yang bilang, dia bukan, cara mereka pandang itu long term, mid term, long term, bukan habis dia ngomong kejadian gitu. Banyak yang nggak ngerti, lihat, dipikir mereka udah kasih rambu-rambu, wanti-wanti, ini nanti akan kejadian gini, 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 gini. Mereka udah alihkan aset-aset mereka gitu. Begitu juga kita harus hati-hati juga gitu, ngadepin market gitu. Apalagi kondisi ini di kripto, kalau nggak salah untuk regulasi mungkin besok ya tanggal 7 di kalau nggak salah kongresnya udah mulai bahas regulasi itu kalau nggak salah. Spesial regulasi altcoin gitu ya. Termasuk kejadian itu yang mereka cari, selalu mereka sasarkan stablecoin harus diregulasi lah, ini itu nggak tahu lah, banyak lah di mana di situ ada unsur politiknya juga, kita nggak tahu betul ya kan. Yang penting kitanya yang plankton ini ya, yang paus-paus saja hati-hati, apalagi kan yang plankton ya kan. Lebih hati-hati lagi gitu. Oke. Jadi video saya hari ini begitu aja, sambil kita lihat perkembangan besok berita. Hari ini nggak ada apa yang ini ya kan. Cuma minggu ini juga nanti Jumat kalau nggak salah juga ada pengumuman CPI-nya lagi kan, inflasinya. Jadi masih nggak inilah, banyak hal juga yang di ini. Bukan hanya di Amerika, juga Eropa ECB kalau nggak salah juga hari Kamis akan umumkan kenaikan bunga juga mereka di sana. Jadi ekonomi itu masih sangat-sangat nggak stabil. Kitanya aja yang harus hati-hati, jangan ini ya kan gegabah gitu. Cuma cari momen aja kita. Dimana momen kita pikir di situ ada momen untuk kita masuk, untuk ini ya di situ baru kita manfaatkan. Seperti ini saya bilang, saya coba nunggu, andai kata dia bisa ke 31.700, di situ saya masuk bear gitu ya, nunggu ini. Andai ada yang sorong ke atas lagi baru saya tambah. Istilah juga selalu saya ingatkan, jangan all in ya, cicil. Jangan harap mau cuan gede. Kondisi market gitu bisa cuan dikit aja udah bersyukur gitu. Oke, jadi begitu aja video hari ini yang bisa saya sampaikan. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.